Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya saudara. Dan saat ini kita akan belajar tentang siapakah musuh kita, ya. Suatu hari secara tidak sengaja saya itu membuka internet dan membuka Facebook secara khusus, dan pas membuka ada tampilan video ya di Facebook itu tentang seorang bapak yang ada di tepi jalan tol atau jalan raya itu dikeroyok oleh banyak orang ya. Dan video itu live, artinya betul-betul hidup ya, bukan sandiwara tapi betul-betul kisah nyata. Nah, saya melihat sebentar tayangan itu di mana orang-orang itu yang mengeroyok itu berlarian ke arah bapak itu sambil membawa senjata tajam, kalau dalam bahasa ini celurit ya, seperti itu ya. Mereka berteriak-teriak, bunuh saja, jangan kasih ampun, matikan, dan sebagainya. Sadis ya. Dan saya emang tidak mengikuti tontonan itu sampai selesai, karena tujuan saya bukan untuk melihat video itu, tapi untuk menginjil di internet. Nah, pas ada tayangan itu ceritanya. Nah, jadi melalui tayangan itu Roh Kudus saat ini berpesan kepada saudara semuanya ya, bahwa ternyata banyak orang itu tidak mengerti, tidak tahu, tidak menyadari sebenarnya musuhnya itu siapa. Kalau orang itu sudah percaya Tuhan Yesus, sudah lahir baru, artinya dia harus tahu bahwa musuhnya itu bukan manusia. Ingat-ingat ya, sekali lagi saya ulang-ulang, bahwa sebagai orang percaya atau orang yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh, nah, orang itu musuhnya bukan lagi manusia ya. Manusia di sini bisa saja keluarga sendiri ya, suami, istri, anak, orang tua, family ya. Nah, itu ya, atau teman-teman sendiri ya, mau teman gereja, teman sekolah, teman bisnis, teman apa saja ya. Bahkan orang yang di luar sana, artinya bukan orang percaya Tuhan Yesus, misalnya dari agama-agama yang lain yang begitu banyak, itu bukan musuh orang percaya ya. Ingat-ingat ini sekali lagi, bukan musuh orang percaya, itu semuanya bukan. Lalu musuhnya siapa? Nah, sejak zaman Perjanjian Baru itu kita tahu musuhnya adalah ada di Efesus 6 ayat yang ke-12 ya. Jadi supaya semua orang mendengar dan ya, memahami, kemudian mengikuti apa kata firman Tuhan. Karena terus terang saya melihat banyak orang itu tidak mengerti, tidak menyadari, tidak tahu bahwa ternyata musuhnya itu adalah si jahat, nah, si ular tua. Saya menjulukinya si piot ya, karena tua jadi piot ya, saya kasih julukan si piot. Nah, ini ya, jadi musuhnya adalah bukan manusia sekali lagi, tetapi si jahat, si iblis dan antek-anteknya. Nah, itu Efesus 6 ayat 12 saya bacakan ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, darah dan daging itu adalah manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu jelas kan ya. Jadi musuh orang percaya bukan manusia, camkan ini dan jangan pernah dilupakan ya, tetapi adalah roh-roh jahat dan
Itu banyak sekali tadi ya, sudah disebutkan ya, ada apa pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa ya, penghulu-penghulu, itu maksudnya semua roh jahat ya, seperti ada tingkatan begitu ya. Bukan pemerintahan dunia maksudnya, bukan pemerintah Indonesia atau pemerintahan Inggris dan sebagainya, bukan. Ini yang dimaksud adalah pemerintahan roh-roh kegelapan ya. Di situ ada semacam kerajaan ya, rajanya iblis sendiri ya, si ular tua itu sebagai rajanya. Nah itu seperti itu, musuh kita itu ada hierarki juga di dalam dunia roh mereka. Nah itu yang menjadi musuh kita yang sebenarnya orang percaya dengar ya. Jadi jangan sekali lagi salah pandang musuh. Artinya bagaimana? Ya artinya orang percaya masih benci kepada satu dengan yang lain ya, masih bertengkar satu dengan yang lain, masih saling menyakiti, itu namanya sedang diadu domba atau kena tipu daya iblis ya. Ingat, kalau orang mengaku orang percaya masih suka bertengkar, masih suka benci, masih suka ya pokoknya hal-hal yang tidak benar, bahkan masih suka saling bunuh, itu namanya bukan orang percaya ya. Itu namanya bukan orang percaya Tuhan Yesus, tapi orang asli palsunya ya. Ya makanya saya heran ya, masih sampai hari ini banyak orang yang suka berdebat, bertengkar. Itu namanya bukan orang percaya, walaupun dia itu mengaku diri orang Kristen ya, sudah pelayanan ini dan itu di gereja, bahkan sudah menjadi pendeta dan sebagainya. Tapi kalau masih suka melawan firman Tuhan atau firman Allah, ya itu namanya bukan orang percaya ya, namanya orang berdosa ya kan dosa adalah pelanggaran firman Tuhan ya, di dalam surat 1 Yohanes itu dikatakan demikian. Jadi mari ya, khususnya orang yang percaya ini sadarlah ya, dan bertobatlah dari apa? Dari segala macam hal, khususnya saat ini adalah dari salah pandang musuh. Jangan salah pandang musuh seperti orang-orang di luar sana yang tidak tahu kebenaran ya. Kalau orang-orang di luar Tuhan Yesus ya maklum saja, karena mereka kan kena ikatan ajaran sipiot lewat agama dan aliran-aliran. Jadi mereka diajari oleh agama dan aliran-aliran mereka, itu musuhnya adalah orang yang menjahati atau orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah seperti itu musuhnya, beda sama sekali. Sedangkan orang percaya Tuhan Yesus mengajarkan musuh kita bukan manusia ya, tetapi si jahat atau kuasa iblis dan antek-anteknya. Nah itu beda sekali. Makanya orang percaya jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Aduh ya, malah ikut bertengkar, ikut berdebat, ampun saya mendengar itu, melihat itu. Cukup ya, bertobat ya. Sekarang ini sudah waktunya untuk kembali ke rumah Allah dulu, ini yang dihakimi ya. Artinya orang percaya dulu ini yang harus dikembalikan ke posisi yang benar, baru kemudian orang-orang yang di luar sana ya. Saudara harus sadar, jangan keras hati ya. Kalau saudara mendengar firman ini tidak kebetulan, tetapi Tuhan Yesus berbicara melalui postingan ini ya, tayangan ini. Artinya saudara gunakan waktu itu untuk sadar dan bertobat ya, menyadari oh iya, musuh saya itu bukan manusia tetapi iblis dan antek-anteknya. Sadari itu dulu. Kalau tidak sadar ya artinya saudara orang berdosa terus posisinya. Karena apa? Karena melawan firman Tuhan, otomatis toh sudah dikasih tahu bahwa musuh orang percaya itu bukan manusia, tapi kok masih benci ya, masih
berdebat, masih bertengkar dengan manusia, masih ini macam-macam, itu kan namanya kena tipu kan, masih dalam dosa, namanya melawan firman itu. Nah makanya harus bertobat ya. Stop dari semuanya itu, kembali kepada firman Allah, percaya kepada firman Tuhan. Karena orang di luar sana ya maklum ya, mereka tidak tahu kebenaran ya, karena gara-gara kena ikatan kuasa jahat melalui ajaran agama ya, si Piot itu ya, itu maklum. Jadi mereka tidak tahu jalan ya, mereka disasarkan atau disesatkan oleh kuasa jahat melalui agama dan aliran-aliran semacam itu ya, kita maklum. Tapi bagi orang yang percaya Tuhan Yesus tidak boleh ikut-ikutan yang salah, tapi harus mengikuti kebenaran firman Allah. Nah itu yang harus ya, sekali lagi, musuh orang percaya bukan manusia, mau suami sendiri atau istri, anak, orang tua, family, teman-teman, siapapun juga manusia di bumi ini yang bisa disebut bukan ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, mengajar salinglah mengasihi ya sesama manusia, bukan saling membenci. Kalau saling membenci itu ajaran dari mana? Bukan dari ajaran dari Tuhan Yesus jelas. Nah, oleh sebab itu sadar, musuh orang percaya adalah iblis dan antek-anteknya. Oke? Ya, Tuhan Yesus memberkati.